scared that something bad is going to happen. Rose. Uhuy! Uhuy! Hai! Welcome to film kita yang review Suka kita. Wey, kita mau bahas film horor Hollywood ya. Iya, yang judulnya sebenarnya luar biasa ya, kayak Joker gitu ya. Iya. It gitu yang maksimal. Karena ada beberapa film yang seperti apa ya? Seperti yang berbau yang Smile kayak Joker, It itu serem banget. itu sebenarnya creepy gak sih? Creepy ya. Dan judulnya tuh simple banget gitu. Kalau kita lihat dari gambarnya juga cuma wanita yang senyum kan. Cuman itu gitu dong. Kayak It ya, judulnya kayak It gitu, simple tapi keren. Dan ini salah satunya juga yang Smile tapi keren banget. Dan sinopsisnya adalah Jadi kita tentang psikologi yang dia harus menghadapi kenyataan baru setelah Temu pasien yang tiba-tiba di akhirnya itu bunuh diri gitu. Di depan dokter Rose. Brutal. Secara brutal. Padahal dia juga sebelumnya mengalami trauma juga. Dia melihat ibunya sendiri bunuh diri. Wow. gitu. Apa kesan kalian setelah nonton film ini? Kesannya mikir banget sih Kak, kayak dibawa di jalan ceritanya halus sih, kayak perpindahannya, terus kayak ini ceritanya pelan tapi kok ditarik lagi gitu kan, kayak ngikutin secara ceritanya ringan sih sebenarnya, cuman kita kayak nungguin apa sih gitu, mana nih klimaksnya gitu. Kalau gue kesan pertamanya adalah tadi yang gue pernah sebut bilang di awal, simple, smile, tapi cukup suatu hal yang baru juga gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak kepikiran kalau tadinya mau menebak kalau plot twistnya bakal putus banget gitu. Ternyata justru ini karena mungkin ya si sutradaranya itu Park Fin ini film pertamanya dia yang memang diangkat dari cerita pendek gitu. Cerita pendeknya mungkin bagus, kita juga semua belum nonton, cuman kalau ngelihat dari filmnya ini ya cukup sukses, membawa kita menjadi kemana nih arahnya gitu. Dari kita pun kayak udah kasih tahu dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu endingnya seperti apa. Kalau gue awal-awal bagus sih, lalu terlalu lama juga, kurang lebih 2 jam. Awal gue suka, tengah-tengah kok agak boring. Dan mikir-mikir ending, dan rupanya endingnya kurang memuaskan. Tapi kalau kita tahu film-film kayak Bird Box gitu, yang teman-teman tahu tentang film-film yang ngelihat sesuatu mati gitu, itu sebenarnya kan yang berbau kutukan kan sebenarnya gitu. Iya. Nah, Dan ini pun sama ya, hampir serupa dengan kutukan. Dan ini juga nular. iya. Ini kutukan merembet rantai, ya benar. Dan rantainya itu bisa diputus Putuskan. dengan suatu hal yang harus dia lakukan sama si pemegang kutukan. Tuh. Sebenarnya tapi kan ini kan juga ada filmnya juga, selain kutukan juga ada traumanya kan. Jadi kayak kita tuh sebenarnya Sebenarnya itu yang ngebuat kita jadi bertanya-tanya kan. ini sebenarnya trauma atau kutukan? Kerennya di situ. Entah ini trauma, Iya. halusinasi, delusi, Delusi, atau ya. hal-hal memang dia misteri yang belum terpecahkan gitu. Dan kan. kita juga jadi menjadi titik balik kalau misalkan seorang psikiater juga seorang manusia kan. Iya, betul Jadi banget. bisa mengalami hal-hal seperti ini juga yang sebenarnya ya semua orang pasti memiliki trauma gitu kan. Nah ini kebetulan banget dia trauma dan dia juga dapat kutukan ini gitu. Tapi kan juga sebenarnya kutukannya itu dia kan mendapatkan kutukan, tapi dia berusaha untuk mencari kenapa dia mendapatkan kutukan tersebut. Betul. Gitu. Dan mungkin cuman dia doang yang akhirnya mencari tahu gitu kan. Yang lain mungkin yang sudah menjadi korban tidak percaya. Tadinya awalnya mikirnya itu karena gue sih tadi pengen nyebut pas lagi nonton tuh karena darah gitu kan. Tapi enggak, justru memang kesaksian dari kita ngelihat dia terbunuh itu yang menjadi penyebab kenapa kutukannya tersebar. Gue dari awal udah ngomong mbaknya sakit gitu, dokternya kayaknya butuh berobat juga nih. Karena dia juga mengalami trauma kan. Akhirnya banyak orang yang tidak percaya. Tapi itu deh, gue emang nggak tahu deh. Tapi apakah emang setiap orang yang pengen jadi psikiater itu punya keinginan karena pengen ngobatin diri sendiri nggak sih? Ya ada beberapa yang Ada beberapa yang gitu. Ada beberapa yang
motivasi kan. Ada motivasi sendiri gitu. Biar orang lain juga sehat gitu, makanya dia jadi psikiater gitu. Iya. Tadi kan tapi nggak semuanya sih sebenarnya. Tapi memang ada orang-orang seperti itu biasanya. Oke. Dari dalam diri. Apa kelebihan film ini yang kita harapkan, yang kita bisa sampaikan kepada penonton film kita supaya mereka bisa bisa nonton film Smile ini? Kelebihannya apa? Kalau gue kelebihannya adalah ngambil dari bertemanya film ini ya tentang psikologi thriller ya. Jadi dia memang benar sesuai dengan filmnya, kalau nggak salah ini D17 juga, Dewa 17 yang dimana banyak banget mengeluarkan darah-darah gitu ya, apalagi yang pembunuhan yang pertama gitu kan. Jadi itu yang membuat sesuatu yang kayak thriller tuh kerasa banget. Nah itu scene awalnya aja openingnya udah kayak gitu. Iya. Kalau nggak ada tuh Trailernya gimana aja gitu. keren banget ngeliatnya. Itu yang membuat dapat banget sih filmnya. Ya menurut gua kenapa film ini harus ditonton sih, karena tadi kita bakal buat yang suka misteri ya. Ini salah satu film yang lumayan buat mikir sih, karena dia berulang kali naik turun. Iya, Apakah betul. ini psikologi, ataukah ini karena makhluk halus, ataukah ini karena misteri yang lainnya. Kadang-kadang kasusnya loncat. Lalu loncat, kita harus mikir abis ini apa, terus ternyata abis ini dikagetin gitu kan. Ya itu yang menurut gua film ini menarik buat tonton. Ya, tapi ini konsisten juga sih. Kalau teman-teman suka film-film yang betul misteri, lalu film-film lawas mungkin ya. Film itu mengangkat cerita seperti film apa? Bird Box. It Follows ya. It Follows. The Ring. Ya, ada The Ring juga. Kutukan-kutukan seperti itu. Nah, itu tuh film-filmnya yang udah lama kan. Nah, termasuk ini juga. Jadi dia tuh kayak ngebawa feel cerita lawas. Kita tuh diajak secara bertahap mengikuti frustasinya si Rose gitu. Betul. Itu yang kerasa banget. Jadi kayak creepy-nya, terus sebenarnya jump scare-nya kan banyak ya. Cuma jump scare-nya itu Pas juga banyak, tapi pas sesuai dengan apa adegan yang ditampilkan gitu. Jadi kita dapat jump scare juga make sense gitu dari adegan sebelumnya. Oh, kenapa dia jump scare? Terus yang lebih bikin creepy-nya lagi adalah rasa-rasa seremnya ini bukan didapat dari kayak sosok hantu, dari hal-hal yang menakutkan, tapi kayak hal-hal simple kayak yang alarm, terus yang bunyi telepon. Itu kan kita kan kayak ngerasa kayak ih, gila serem ya, tapi ternyata itu kan cuma dari kayak alarm sama telepon gitu. Walaupun sebenarnya ceritanya itu ya dia memang sedang mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu, yang kita tidak tahu sebenarnya itu halusinasi dia ataukah beneran terjadi gitu, dan orang lain tidak tahu itu. Kita juga tebak-tebakan terus pada saat Tapi atau juga memang sebenarnya yang dialami sama si Rose itu adalah salah satu gejala-gejala yang memang sebenarnya dialami sama korban-korban sebelumnya gitu, kalau bisa dilihat ya. Terus juga sebenarnya yang hal yang paling menarik adalah ketika ya si orang-orang itu tersenyum sih. Itu benar-benar creepy banget. Sebenarnya itu. Itu hal yang paling kayak mungkin bisa dibilang Poinnya di situ. Dan tidak yang emang menjadi salah satu faktor kenapa film ini harus ditonton. Itu sih. Kalau misalnya teman-teman suka nonton film tadi yang gue sebutin, Bird Box, lalu film-film yang memang kalau Bird Box gue udah pasti nonton kan, lalu Quiet Place gitu kan. Sebenarnya kan mereka tuh kan ngasih cerita yang ada satu hal dan kejadian gitu kan. Kalau ini kan memang ketika dia ngelihat si dia senyum lalu meninggal gitu. Nah, itu sebenarnya yang hal-hal itu sih gitu. Kita pasti pengen tahu dong bagaimana matinya si A, lalu bagaimana prosesnya seperti A gitu. Tapi ya yang suka nonton film seperti itu biasanya sih seneng sih film-film yang bergenre seperti ini gitu. Misteri, hantu, tapi kita suruh mikir juga tuh. Walaupun juga ada hantunya, ada seremnya, ada mikirnya gitu. Itu seru sih gitu. Itu hantu atau monster kita juga nggak tahu kan. Maksudnya kayak Jadi kita tuh masih diomong-ambing gak sih antara ini kejadian nyata ada buktinya nih, berantainya itu kan, kematian berantainya. Logisnya tapi ada. bisa juga Supranatural. ini sebagai hal yang ngebuat terus itu bisa juga itu pikiran dia sendiri gitu. Dan kita nggak tahu itu yang sebenarnya yang mana gitu, yang benar gitu kan. Oke, dan sekarang kita kekurangannya. Yang pertama gue
terlalu lama kali ya, 120 menit itu lama banget anjir. Itu lama banget. Anjir lama banget. Aduh. Itu 2 jam. Iya. Udah nggak selesai, dan kedua gue nggak suka karena darah. Kita bingung ini. Enggak, ada beberapa adegan ya. Jadi lagi jalan tiba-tiba pindah ke tempat yang lain gitu. Kita kayak kehilangan kok tiba-tiba seperti ini gitu. Ya itu aduh bingung deh gitu. Gue termasuk orang yang kenapa tiba-tiba dari A langsung tiba-tiba B gitu, nggak ada prosesnya gitu. Itu sih. Jadi juga Mewakili durasi. Iya kan? Satu yang ngebuat kita bingung banget. Kalau dia 2 jam tapi alurnya apa ya? Alurnya Tapi mungkin cara dia buat nyeritain suatu hal yang baru menurut dia kali. Kalau menurut gue gitu. Tapi itu jadi kayak terlalu maksain, jadi ngehilangin jejak gitu. karena Parker Finn biasanya buat film pendek tiba-tiba buat dipanjangin beneran ya. Dengan tadi durasinya dia gue mau panjangin, tadinya harus endingnya cuman sekedar gini tapi kayak udah gue ulur dulu gitu karena kan. terlalu mengulur-ulur kepanjangan sih sebenarnya. Nah harusnya kan cuman sekedar gini udah selesai. Ya, karena endingnya nanti juga ya kayak gitu doang tahu gitu kayak udah kebayang nih gitu. Karena ya maksudnya dia juga bingung kali. Maksudnya si Parker Finn ini juga karena film pertamanya dia, jadi mungkin masih meraba-raba gimana nih. Kita pun mungkin penonton bakal nebak-nebak endingnya gimana kan pasti. gitu. Saking lamanya kita jadi bosen kok. Ini nggak ketemu lagi deh, gini lagi gitu loh. Jadi kayak kemana lagi nih kita si Rose ini yang bakal lari kemana lagi gitu. Gitu. Sebenarnya ada juga adegan kalau menyambung dari kekurangannya tadi kayak karena kelamaan. Kayak dia tuh kayak kalau gue ngerasa kayak nyari endingnya tuh ragu-ragu banget, dan endingnya ya kenapa nggak kayak gitu aja dari awal. Karena gue berharap ada ending yang beda kan? Iya, ending yang beda, tapi ini endingnya ya udah kedebak. Kalau ending kayak gitu ya kenapa nggak dicepetin aja gitu. Ya kekurangannya di situ sih, di bagian ending. Kenapa endingnya bisa seperti itu padahal si Rose ini sudah menyelesaikan atau melawan rasa traumatik dia kan? Udah selesai itu harusnya kan? Jadi itu rasa traumatik dia. Muter, lagi kawal, ya ngapain? Dia udah kayak sampai di garis finish, tapi tiba-tiba dia disuruh mati, udah dimati gitu. Menurut gue itu bagus, maksudnya jalan cerita muternya itu bagus. Cuma kelamaan. Finishingnya sih. Sebenarnya untuk main ke arah sana gitu. Yang kata looping dari dia yang kita terbawa mimpinya itu bagus gitu. Cuman itu apa ya, kayak terlalu banyak waktu gitu. Kenapa nggak lebih cepat aja gitu? Sebenarnya ini kayak film Danur juga kayak gini gitu kan. Tiba-tiba mimpi lagi sampai 2 kali gitu kan. Sama aja ini juga kayak diulang lagi. Kalau Ayu gimana yuk? Iya bener Kak, kepanjangan dengan kelamaan selesai endingnya mana nih, sedangkan kita udah nebak-nebak dari awal gitu loh si endingnya masih kayak gini. Dan ditambah lagi mungkin kenapa ada mimpi terus ditarik lagi, yaitu cara untuk narik ceritanya biar oke, lu gue masukin dulu nih sedalam-dalamnya, tadi tarik lagi tuh. Tapi kan masalahnya nyebelin tuh adalah kita tuh nggak tahu mana yang asli mana yang enggak gitu. Iya. Ya itu sebenarnya bingung kan. Bingung ini sebenarnya apakah plotnya tiba-tiba ternyata dia tidur selama kita nonton adegan semuanya itu kan plot banget kan. Karena memang lagi-lagi mimpi gitu kan, lagi-lagi halusinasi. Mungkin terlalu lama mimpi kali sebenarnya gitu. Makanya terlalu berkali-kali mimpi, kita nggak tahu nih mana yang enggak gitu. Dan satu lagi sih kekurangannya menurut gue adalah jump scare ataupun kejadian thriller yang yang terlalu banyak, akhirnya menjadi kita kayak biasa aja. Jadi kayak dia menusukkan dirinya, bahkan ada mukanya yang dibuka gitu, dan kita jadi biasa aja terus tusuk orang. Kita yang kayak biasa aja, jadi kayak ya udah jadi biasa, karena di awal tuh udah parah kayak sampai harus melek muka gitu kan. Itu yang openingnya udah sadis itu. Iya, tapi siapa sih yang nggak akan ngerasa mental down setelah ngelihat hal seperti itu di depan mata dia? Iya nggak sih, Max? Ganggu sih itu udah pasti. Enggak, tapi ada satu hal. Jadi kalau ada adegan kayak gitu tuh hati kita sebenarnya tergerak nggak sih buat nahan gitu biar dia enggak gitu? Iya.
Iya kan? Kok dia ditonton gitu? Dia ditonton dia. Apakah karena dia takut terus? Tapi emang kalau kita bertemu sama sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada Iya, kita nge-freeze Kak. Kita nge-freeze. Ini refleksnya kita adalah bisa nge-freeze kan. ngapain. Kayak tiba-tiba depan ada harimau kayak, gitu. lo mau ngapain? Kita tuh mau lari, tapi kita nggak bisa gitu. Iya, cuman kayak Bisa. refleks pertama kita adalah respon dari Karena kita belum otak. pernah ngalamin gitu kali ya. Diem dulu kan kayak. Dan kalau bagus ya lo bisa mikir dengan strategi apa gitu. Sekarang adegan yang favorit kalian yang keinget banget di film ini. Iya pasti ikonik yang paling pertama lah. Ya lu lihat aja nanti ya. Smile ya. Pokoknya literally itu dia Tulus senyum sayang kayak cara gitu. gampang. Aduh. Tulus senyum sayang tuh kayak wah ini Iya. iya gak sih? Itu semua pasti sama sih kalau yang awal itu pasti semua jadi adegan. Kalau gue ini nanti ada adegan di akhir-akhir gitu yang di sebuah rumah gitu yang tiba-tiba dia jadi Sama lagi. raksasa gitu. Iya. Itu keren sih kan. Terus juga dia tiba-tiba bentukannya bukan manusia lagi. Itu banget. Itu kayak- Itu ini masih monster hantu atau Iya, apa gitu. kayak dia tuh diliatin full badinya dia Titan ya. deh kayaknya Titan. Oh, Titan. Nah, kan? Tapi emang ya. Tapi emang Titan mukanya gitu gak sih? Enggak. Ada satu adegan klasik Iya, di mana masuk. Apa tuh? psikiaternya datang Ya, tuh telepon. tiba-tiba telepon. Oh, itu. Repeat aja tuh di situ repeat. Itu tuh berkali-kali sayangnya Iya. ya. Berkali-kali jadi kayak Kejadian-kejadian gitu, horor-horor klasik gitu loh. itu kan film-film Indonesia banyak banget gitu kan. Gitu. Ya, yang apa? Kayaknya terinspirasi dari gitu deh. keamanan telepon juga. Itu kan karena udah diulang dari yang keamanan kan. Itu 3 kali loh gitu. Iya. 3 kali 4 kali ya tuh. Iya, Jadi sebenarnya tentang memang telepon. si Parvin ini kayak ngasih tahu sebenarnya ada sosok yang memang menghantui dia. Tapi gitu. kalau terlalu Yang berulang-ulang juga enggak Iya, karena menjadi bosan gitu. Jadi bosan juga. Dia ngasih tahu. Ya banyak sih sebenarnya. Padahal di adegan pertama tuh udah bagus kan. Iya. Iya. Udah Tapi cukup sampai setelah- situ, harusnya bisa explore lebih gitu dari situ. Yang lain ya. Yang lain. Atau korban selanjutnya atau gimana ya korbannya sendiri. Kalau gitu. Tapi Dinda, setelah ngobrol gini, gue jadi mikir. Jadi sebenarnya dia psikologi apa kan? Ya kan? Iya. Kayak kalau Dinda apa yang paling diingat? Yang paling diingat itu adalah yang dia ini sih apa sih dia nusuk Oh iya. Pasien. itu sebenarnya kaget banget kirain ya endingnya akan memuaskan setelah itu karena ya udah dia selamat masuk penjara Malah gitu. kayaknya itu endingnya deh, gue mikir di klimaksnya di situ kan sih. iya tapi ternyata itu Ada cuma something ya. Pokoknya nonton aja lah ya. Pokoknya wah gitu ya. Itu terlalu banyak ya spoilernya ya. Oke. Kalau Iqbal yang paling inget Paling diinget itu sih yang di acara ulang tahun. Acara Oh ulang tahun yang my senyuman itu gosh. parah. Maksudnya itu senyuman yang paling menurut gue pas banget sih. Iya, ngeri sih. Daripada yang Iya. yang harus belek mukanya itu lebih kayak ulang tahun tuh lebih kayak dapet tiba-tiba dan gitu. kalau kalian suka nonton film Joker ya. Joker kan senyumnya kan masih gitu ya. Ini kayak senyuman orang pengen apa ya? Senyumnya terlalu berlebihan. Senyum yang terlalu berlebihan itu nyeremin loh sebenarnya. Iya bener. Gitu. Kayak Kalau terlalu berlebihan sedih tuh aja kayak sumpah. Kalau ayo kayaknya sih ini sih yang dia udah bisa gue kira itu udah dia bisa menang di situ, ternyata kayak baik sih balik terus itu kayak balik lagi tuh kayak looping lagi. iya di itu kayak loopingnya terlalu lama sih sebenarnya. iya Loopingnya kan terlalu banyak. itu kayak ya sudah itu kayak lumayan sih situ udah sih dapat kayak Iya. ke grab untuk intuit gitu kan di situ. makanya itu kita kira udah selesai ya Iya kan udah sayang selesai. banget kenapa nggak selesai sampai situ aja gitu Tuh. Iya. Tukannya hilang gitu ya. Dan apa nilai di film ini berapa versi kalian? Oke, kalau dari gue ngasih nilainya 6 ya. 6. Karena pertama terlalu lama, tapi kenapa bisa jadi 6 itu mungkin dari judulnya yang simple tentang smile dan memang benar-benar tentang smile gitu ya. Bukan smile itu bukan suatu hal yang positif, justru ini di sini kayak menjadi hal yang menyeramkan bagi semua orang itu sih. Oke, Kasep berapa? 6. Oh,
sama juga. ya, baik. 6/10. Nomor 10. Alasannya? Ya menurut gue kelamaan. Ya kelamaan udah pasti. Terus sampai ending pun gue masih mikir. Tadi yang gue bilang, ini sebenarnya psikologi apa enggak ya? Karena gue hubungin ke psikologi nyambung, gue hubungin ke makhluk juga kutukan tadi nyambung. Kita nggak tahu yang bener asli itu kayak gimana gitu, dan Thrillernya juga ada. Jadi kita juga bingung kan. Iya. Sampai sekarang ini masih Iya. memproses. Kalau gue sebenarnya mungkin gue ada agak walaupun panjang tapi gue suka sutradaranya si Warkov ini buat sesuatu hal yang beda dari film horor yang lain gitu. Ya, gue suka itu doang gitu. Maksudnya dari senyum bisa berpindah-pindah kutukan itu kayak itu keren sih gitu. Kayak premis itu keren gitu, dan ya karena premisnya bagus tapi pembawa ceritanya terlalu apa gitu. Karena premisnya nih kalau seandainya dibuat lebih keren itu bisa jadi nilai yang bagus sebetulnya gitu. Premis itu ya gue kasih nilai 7 lah. Sama lagi makanya itu sama Ya, lagi sama terus. Iya. 7 karena iya benar sih, gue masih dapat kayak ilmunya banyak ya di situ. Ada tentang psikolog, ada tentang kutukan kan supranatural juga kita belajar. Jadi kayak tahu nih cara. Iya walaupun ilmunya nggak kayak gimana gitu kan, mitosnya segala macam. Keren sih di itu, gue kayak masuk. Wow, ternyata ditarik lagi di pengen kan pikiran lagi sih. About dia main gitu kan, jadi ya udah itu makanya gue dapat rating, ngasih ratingnya 7. Gitu. Dinda? Kalau aku bakal ngasih 7/10 sih. Karena di sini Rose itu kayak menggambarkan banyak orang zaman sekarang gitu. Semisal banyak orang yang misalnya ya tidak mereka ceritakan kepada orang lain, mereka memiliki traumatik yang mereka sembunyikan gitu. Dan itu bisa kadang-kadang mereka manipulasi dengan bekerja, dengan apa, padahal traumatis itu belum sembuh gitu. Ya mereka berusaha mungkin menghilangkan itu atau bahkan menyembuhkan sedikit demi sedikit dengan menyembunyikan itu dan kegiatan yang lain gitu. Nah, di sini dari cerita ini, dari film ini, kita tuh kayak dibuat ngikutin alur cerita Rose, di mana dia itu frustasi untuk dapat keyakinan gitu dari orang-orangnya. Dia tuh butuh seseorang yang yang mempercayai dia gitu. Jadi kayak orang-orang yang udah frustasi pengen banget dipercayai gitu, bukan untuk dihindari seperti orang gila. Tapi kan memang karena ini terlalu banyak sih, karena terlalu banyak banget kumpulan, jadi tuh kita tuh terlalu bingung gitu. Iya, sebenarnya ini tadi sebenarnya nggak jauh beda sama film yang kita pernah reaction. Judulnya apa ya? Kayak gini ya? Ignition. Dia juga sama kan. Plot twist-nya adalah ujungnya adalah mereka yang sudah nonton video ini bakal kena kutukan itu. Sebenarnya kita belajar dari kutukan, yang namanya kutukan tuh nggak akan hilang. Nah, mungkin ending dari si Rose ini mungkin traumatiknya hilang, tapi kutukannya nggak hilang gitu. Dia hasilnya berhasil menerima, mengikhlaskan kejadian nyokapnya, tapi kutukannya nggak hilang. Makanya kebakar, masuk akal kan? Jadi kebakar, tapi sebenarnya kutukannya nggak hilang gitu. Jadi memang sebuah kutukan tuh nggak akan hilang kecuali kita ya kayak korban yang sebelumnya itu yang dipenjara kan, akhirnya dia kutukannya hilang, tapi dia nggak mati gitu. Dia justru mentransfer ke orang lain gitu. Kutukannya hilang dari dia. Tapi ini sebenarnya ketika orang berpikir ini problemnya masalah kejiwaan dapat ya. Iya betul. Kutukan dapat gitu. Jadi kayaknya ya terserah lu mau ngambil dari segi mana ya. Semua fiction masuk gitu loh. Ini sangat layak buat teman-teman nonton sih ya. Kesel kan? Iya kan jadi gitu kan. Jadi list tontonan horor teman-teman gitu. Tuh, karena yang endingnya ya udahlah. Itu maksudnya Kan kalau bakal sama endingnya gitu kan ya, dia mau ngajak semuanya ikutan karena kan sesaat gitu. ada beberapa orang yang nggak suka Mulai dia kutukan. ngalah Nah, gue nggak percaya kutukan nih gitu. Ya udah lu berarti percaya bahwa memang ada kondisinya si Rose ini kan. Iya. betul sekali. Ada kondisi rasanya Iya, secara gitu. psikologi gitu. Ya kan memang ada beberapa orang yang nggak terlalu percaya gitu. Jadi ya silakan gitu. Betul. Oke, nilai moralnya dari film ini.
Oke. Nilai moral banyak sih sebenarnya. Kan itu adalah nilai moral sih jatuhnya. Iya, udah menyambung Dia dia langsung ngambil ya. Iya. Jadi pesan moralnya apa satu aja? Satu aja ya. Satu kalimat. Jadi apa? Tadi kan banyak kalimat tadi. Iya. Menyembuhkan diri sendiri. Menyembuh diri sendiri. Iya kan? Untuk kan Iya, kalau itu versi kasusnya Ayu ya, itu versi Ayu ya. Berarti sembuh diri sendiri. Ya sebenarnya mencoba untuk lebih peduli terhadap sekitar sih ya. Kalau misalkan memang orang tersebut butuh bantuan, ya why not kita mencoba untuk percaya terlebih dahulu sebelum menolak mentah-mentah gitu. Tapi masalahnya kalau sini gue ngelihat dia tiba-tiba membunuh kucing, gue juga mikir 2 kali kan. Iya, iya sih. kan dibilang menyembuhkan, berarti kan ada sesuatu something wrong nih with Rose-nya kan. Ini bahasa apa nih? Bahas apa? Nilai moralnya Nilai berarti moral. menyembuhkan diri Iya. sendirinya itu tadi. Tapi itu kan bermula dari Nilai awal moral mereka dia tuh menyembuhkan nggak Itu iya, dapat itu kita kepercayaan. Iya. Kalau versi gue sih ya jangan terlalu mempuskan diri untuk melakukan sesuatu sih. Lebih memikirkan diri sendiri dulu oke, itu daripada versi. harus memikirkan orang lain, karena kalau kitanya nggak tertolong gimana orang lain? Iya kan? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu sih Itu ya. Kerja Termasuk senyum. kerja yang berlebihan juga nggak baik ya. Oh iya, kan ada batas ini ya. Jadi ini ya. Dia waktu itu dibilang suruh istirahat, akhirnya malah ngangkat telepon dan menerima pasien Si si Laura. Sebenarnya itu Karena kan kejadian kalau lah dia itu. pulang selesai di filmnya, nggak ada udah Mungkin Mungkin ada malah psikopat lain. iya. Iya. Itu tadi kalau gue ini sih sebenarnya tadi yang itu yang karena kalau lu udah nggak gini, itu kan sebenarnya ngebahas tentang orang-orang gila kan gitu. Artinya kalau namanya Orang dalam gangguan jiwa. berubah kan, maka di luar sana dia mereka juga nggak boleh bilang Iya, kata itu. orang gila gitu. Nah. Di Indonesia juga nggak boleh kan, orang dalam gangguan jiwa ODGJ. gitu. Mental illness kan kalau Iya, gitu kan. mental illness. Artinya sebenarnya orang-orang yang punya problem Dengan kejiwaan sebenarnya kalau belum sampai ke sana dia tuh pengen sembuh tapi nggak tahu caranya. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah nggak percaya sama dia gitu. Jadi sebenarnya memang ya si Rose sudah menunjukkan bahwa ya gue tuh pengen sembuh tapi nggak tahu caranya gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang di luar sana yang mengalami gangguan jiwa pengen sembuh Dan mereka minta untuk dipercaya sekali. Support gitu systemnya loh. nggak ada ya. Support system. Iya juga gitu. sih. jadi makanya mungkin kita kalau misalnya ada orang yang problem gitu ya kita suruh dengerin aja gitu. Yep. Iya. Iya. Kan makanya kita punya 2 kuping ya, satu mulut ya, harus gitu. Ya karena sekarang juga banyak sih anak-anak zaman sekarang yang ngerasa apa namanya sebutannya anxiety, mental down tuh sering banget dialami sama anak-anak sekarang, dan apa-apa sedikit ke psikiater. Padahal Iya. mereka tuh ngobrol dulu sama orang tuanya bisa, sama obatnya nggak bisa. boleh Anak mendiagnosa jaksel diri banget itu sendiri kan, juga. kayak mendiagnosa diri Nah, itu sendiri. sebenarnya- Nah itu itu sering nge-declare. mendiagnosa mendeklar diri bahwa dia mental illness padahal cuma segalau semini mungkin itu sebenarnya yang diharapkan bahwa kita nggak kesana gitu, karena kalau kita mengiyakan dan orang-orang mengiyakan ya sudah akan jadi gitu. Iya betul sekali. Jadi lindungilah diri sendiri dengan pikiran yang positif. Wow, positive vibes. Oh, jadi itu advice tuh ya. Dengan pikiran Dari positif. real smile ya. Oke, full senyum sayangnya harus kayak ada batasnya ya. Tadi kan jadinya sekarang kayak gitu. Nah, jangan sampai sini. Gitu. Jadi teman-teman silakan nonton film Smile ya kalau misalnya memang ya Belum nonton? Kalau belum nonton silakan nonton ya. Dan yang pastinya review kita walaupun ada beberapa spoiler tapi kayaknya masih bisa dinikmatin ya kali ya gitu. Oke. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa nonton video-video kita yang lainnya, karena video-videonya juga nggak kalah serunya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.